Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bersama dengan saya kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau berkata bahwa hari ini adalah hari yang terbaik oleh karena Tuhan yang memberikan kepada setiap kami. Di hari ini ada kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan Allah bagi kami semua dapat mengerti kehendak Tuhan. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, sudahkah saudara menyiapkan gadget saudara ataukah Alkitab saudara? Mari bersama dengan saya mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam segmen renungan pagi saat ini, yaitu kesetiaan Tuhan, alasan untuk menguatkan hati. Kesetiaan Tuhan, alasan untuk menguatkan hati. Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal yang ke-27 mengisahkan mengenai perjalanan pelayaran Paulus ke Roma untuk menjalani sidang di sana sebagai seorang terdakwa, oleh karena orang-orang Yahudi mendakwa Paulus sebagai seorang yang bersalah, menghujat Allah. Dan kemudian Paulus naik banding sehingga dia harus dibawa ke Roma. Dan dalam pelayaran inilah saudara-saudara, Paulus melihat bahwa sesuatu akan terjadi. Satu malapetaka akan terjadi. Ketika Paulus sampaikan itu kepada perwira, kepala pasukan yang mengawal Paulus dan seluruh tahanan yang ada di atas kapal itu berjumlah 276 orang. Tetapi perwira tidak meyakini, tidak memperhatikan apa yang Paulus katakan. Dia lebih percaya kepada perkataan dari seluruh awak kapal pada saat itu. Nah, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudara sekalian, ketika mereka mulai mengadakan pelayaran, maka dalam pemikiran mereka bahwa semua berjalan dengan baik. Di dalam ayat ini digambarkan bagaimana situasi alam pada waktu itu, situasi cuaca pada waktu itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Cuaca begitu baik, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh dan mulailah kapal itu berlayar. Saudara sekalian, tetapi apakah seperti itu? Seperti yang nampak di mata jasmani mereka? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Dengan tiba-tiba semua berubah. Di dalam ayat yang ke-14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Saudara-saudara, tiba-tiba turunlah angin badai. Dikatakan angin timur laut, angin badai. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Mereka terombang-ambing. Mereka tidak melakukan apapun juga. Saudara sekalian, saudara perhatikan, musim dengan begitu cepat berubah. Situasi dengan begitu cepat berganti. Dari sesuatu yang kita lihat dan kita merasa nyaman, tiba-tiba berubah menjadi satu situasi yang begitu menakutkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan, kita tidak dapat merasa nyaman dengan segala sesuatu yang bersifat fisik material yang berjalan dengan baik. Ketika pekerjaan baik, ketika usaha baik, ketika profesi saudara saat ini sedang berjalan dengan baik, saudara saat ini sehat, anak istri, orang tua, suami saudara semua baik-baik saja, pimpinan saudara baik, karyawan saudara baik, kota, provinsi, negara di mana saudara tinggal semua baik. Kita tidak bisa kemudian merasa nyaman dan berleha-leha dan kehilangan kewaspadaan dalam hidup kita. Firman Allah berkata bahwa di dalam ayat yang ke-15, kapal itu dilanda dan mereka menyerah.
membiarkan kapal itu terombang-ambing oleh angin badai di lautan. Saudara sekalian, ketika itu terjadi, apa yang mereka lakukan di dalam ayat yang ke-18? Karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka esok harinya mereka membuang muatan kapal ke laut. Muatan kapal, benda-benda berharga untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka membuang semua benda berharga yang ada di kapal itu. Saudara sekalian, hidup kita tidak dapat diselamatkan. Keberlangsungan hidup kita tidak ditentukan oleh muatan berkat-berkat jasmani yang ada dalam hidup saudara dan saya hari ini. Deposito kah? Tabungan kah? Rumah yang besar? Tanah berhektar-hektar? Pabrik yang besar? Benda-benda berharga, barang-barang mulia, emas dan sebagainya. Ketika mereka terombang-ambing dan hidup mereka terancam oleh karena perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba, mereka harus membuang semua muatan yang ada pada kapal itu. Muatan itu benda-benda berharga. Ada saatnya, ada waktunya di mana semua yang saudara dan saya miliki tidak dapat menolong hidup saudara dan saya. Kemudian kita memperhatikan dalam Alkitab apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang ke-19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Alat-alat kapal. Saudara sekalian, alat-alat kapal artinya segala sesuatu fasilitas yang ada di atas kapal itu, yang dapat membantu sehingga pelayaran itu berjalan dengan baik dan mereka selamat tiba di tujuan. Tetapi ketika angin badai menghantam kapal mereka, mereka terombang-ambing dan tidak dapat melakukan apapun juga. Saudara lihat yang pertama, muatan benda-benda berharga dibuang. Yang kedua, firman Allah berkata, semua alat-alat pada kapal itu mereka buang. Padahal alat-alat di kapal itulah yang dapat menentukan keselamatan mereka untuk sebuah kapal dapat berlayar dengan baik dan tiba di tujuan dengan baik. Tapi ketika terjadi perubahan, situasi yang di luar kendali mereka, mereka sadar bahwa justru semua alat bantu, alat penolong yang ada di kapal itu, justru alat penolong, alat bantu itu dapat mencelakakan mereka. Saudara, siapakah yang kita andalkan untuk menolong kita hari-hari yang sulit ini? Semua terbatas. Bahkan alat penolong yang ada di kapal itu pun mereka harus relakan untuk dibuang. Ada satu titik di mana Tuhan membawa saudara dan saya. Ketika perubahan musim terjadi, ketika tiba-tiba semua berubah, Tuhan membawa kita pada satu titik di mana kita menyadari bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak dapat kita andalkan kecuali satu, yaitu Tuhan Allah yang maha besar yang dapat menolong saudara dan saya. Mereka sudah membuang muatan benda berharga. Mereka sudah membuang alat-alat di kapal yang dapat menolong mereka, sehingga kapal itu berlayar tiba di tujuan dengan selamat. Tidak hanya sampai di situ. Kalau saudara membuka di dalam ayat yang ke-38, dikatakan mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Bahkan yang terakhir mereka harus putuskan membuang bahan makanan yang ada di kapal itu agar kapal itu ringan dan mereka bisa selamat. Saudara sekalian, saudara perhatikan, sampai bahan makanan pun mereka harus relakan untuk dibuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat satu ayat dalam Matius 4 ayat 4. Berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap perkataan, setiap perintah, setiap titah dan janji yang keluar dari mulut Tuhan. Ada saatnya makanan, vitamin, suplemen, obat-obatan tidak dapat mendukung hidup kita. Tapi pada saat itulah, seperti yang dialami oleh Lazarus, hanya beberapa kata, Lazarus keluarlah. Dan perkataan firman ini menembus alam maut. Dan mujizat terjadi.
Lazarus dibangkitkan. Saudaraku, kapal di mana Paulus ada, mereka membuang semua yang ada di kapal itu demi keselamatan mereka. Pada waktu itulah semua penumpang kapal kehilangan pengharapan. Dalam ayat yang ke-20, mereka putus harapan untuk selamat. Tapi saudara lihat, ketika dunia sedang kehilangan pengharapan, putus asa, anak-anak Tuhan harus tampil beda. Saudara harus meyakini bahwa perjalanan hidup saudara dipimpin oleh nahkoda yang luar biasa. Yesus itulah nahkoda kita yang menuntun kita mengarungi hidup. Samudra kehidupan, ada badai, ada gelombang yang besar, ada angin yang menakutkan. Tetapi nahkoda kita tidak pernah gagal dalam menuntun pelayaran hidup kita. Bapak Ibu Saudara, coba tengok ke belakang, ke beberapa tahun yang lewat. Entah 1-2 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bukankah saudara akan temukan bahwa sampai dengan pagi ini, nahkoda Yesus kita sudah memimpin kita melewati badai demi badai. Semua orang ketakutan. Tetapi di dalam ayat yang ke-22, mari saudara lihat apa yang Paulus katakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun yang akan di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Paulus berkata bertabah hati. Saudara-saudara, bertabah hati. Paulus bilang mari tabah hati. Artinya kuatkan hati. Kembali miliki semangat. Apa alasan untuk menguatkan hati? Apa alasan untuk tetap semangat di tengah-tengah air mata? Apa alasannya untuk tetap kuat di tengah-tengah penderitaan pergumulan hidup? Apa alasannya saudara-saudara? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Paulus berkata di depan ratusan penumpang yang sudah kehilangan semangat hidup. Dia berkata begini, sebab itu ayat 25, tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada saudara. Alasan untuk bersyukur oleh karena kesetiaan Tuhan akan menggenapkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Itu alasan kita. Ada satu lagu berkata, percaya saja, semua pasti jadi, percaya saja. Saudara percayalah. Percayalah kepada nahkoda Yesus Kristus yang sedang memimpin perjalanan hidup saudara. Dia lebih besar dari maut. Dia lebih besar dari kematian. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Dia ada di dalam saudara dan saya. Dia setia. Paulus berkata, tidak seorang pun akan mati kecuali kapal yang mereka tumpangi. Dan benar saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-41, kapal itu hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Tetapi dalam ayat 44, mereka semua selamat naik ke darat. Saudaraku, keselamatan hidup kita hanya ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara jangan takut. Ada alasan untuk tetap kuat karena kesetiaan Tuhanlah yang menyertai, memagari hidup saudara dan saya. Lewat apa yang kita baca, kita diajar untuk yang pertama, tabah. Tabah, kuatkan hati saudara. Yang kedua, teruslah berjuang. Terus hadapi hidup. Berjuang, bekerja, belajar, berumah tangga, melayani Tuhan. Berjuang, dan berjuang. Dan yang ketiga, berserahlah kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa tidak sehelai rambut pun akan hilang di dalam ayat yang ke-34. Benar saudara. Sebab dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan rambut kepala kita dihitung oleh Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan kapal itu hancur untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini
untuk keselamatan kita. Karena pemeliharaan tetap datang dari Bapa segala terang, sumber pemberian yang baik yang diturunkan dari atas. Saudara, bertabah hatilah, kuatlah hati saudara. Oleh karena kesetiaan Tuhan menjadi alasan untuk kita tetap kuat menjalani hidup ini. Segala puji bagi nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Yesus Kristus tidak berubah. Dia sama. Entah kemarin, hari ini, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kembali berdoa dengan saya. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Sorgawi buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kesetiaan-Mu alasan bagi kami untuk tetap kuat menjalani hidup kami. Untuk terus berjuang. Untuk tabah hati. Bersama dengan suami, istri, orang tua, anak-anak. Bersama dengan keluarga. Bersama dengan semua orang umat ketebusan-Mu. Kami tetap semangat. Kami tetap kuatkan hati kami. Kami tetap tabah. Oleh karena Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ketika kami belajar mengenai pelayaran Paus. Di tengah maut. Tetapi mereka hidup dan bertahan. Dengan hati yang tabah dan kuat. Oleh karena Engkau setia. Paulus mempercayai semua pasti jadi. Sebagaimana yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, berkati pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, kesehatan jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati Indonesia, berkati provinsi kami, berkati kota di mana kami tinggal, berkati jajaran menteri kabinet, berkati juga Bapak Sorgawi, sekali lagi Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik, hikmat karunia dari Allah Tuhan berikan dalam kehidupan para pemerintah kami. Mereka menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh hamba Tuhan. Sidang jemaat, gembala, staf gembala, diaken. Tuhan, kami berjalan. Engkau nahkoda yang memimpin perjalanan pelayaran hidup kami. Terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Yang lemah sudah kuat. Yang sakit terima kesembuhan. Yang susah terima penghiburan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan dengan cara yang ajaib. Segala puji syukur bagimu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.